Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini aku mau bongkar celengan di bulan April tahun 2024. Ini totalnya ada 465.000 ya. Ini tuh nabung sesuai kalender, sesuai tanggal. Jadi kalau misalkan tanggal 1 nabungnya 1.000, tanggal 2 2.000, tanggal 3 3.000, tanggal 4 4.000, tanggal 5 5.000, dan seterusnya sampai total 465.000. Ini tuh bagus banget buat pemula ya. Jadi jangan nabung itu harus besar gitu ya. Nggak perlu kok, yang penting kita tuh niatnya nabung gitu. Dan ini dia, kita buka. Nah ya, walaupun recehan, aku tuh seneng banget gitu kan. Jadi ini tuh hasil aku menabung selama 1 bulan ya. Walaupun hasilnya receh, tapi itu bermanfaat banget. Cobain deh bun ya, semoga tutor ini tuh bisa menular ya ke bunda-bunda ya, dengan uang jajan sisa-sisaan gitu ya, uang belanja sisa-sisaan gitu, kita tuh bisa menabung bun. Kayak gini tuh, nih tanggal 2 2.000, terus tanggal 3 3.000. Nah ini uangnya ya bun ya, dan ini ada koin. Nah gitu deh bun. Terus tanggal 4 4.000 dan seterusnya bunda. Jadi jangan pernah gengsi sama tabungan kita sendiri ya bun. Ya walaupun nabungnya hanya nabung receh, tapi segini juga ini udah alhamdulillah banget ya bun. Jadi kita tuh bisa tanamin ini menabung kayak gini untuk anak-anak kita juga bun. Dari hasil dia kayak uang bekas bekal dia jajan di sekolah ya, walaupun ada recehan kayak 1.000 2.000 atau enggak ya gope-gopean gitu yang uang koin, itu tuh nggak apa-apa bun, tabung aja. Terus kita bongkarnya tuh selama 1 tahun. Pas nanti udah 1 tahun baru kita bongkar celengannya gitu. Kalau ini aku bongkar ya bun, setiap 1 bulan sekali aku rutinkan, karena nanti amplop-amplopnya ini tuh nggak aku buang ya bun. Jadi aku mau pakai lagi untuk di bulan Mei ya. Tapi di bulan kan setiap bulan itu kan ada yang berbeda ya bun. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada pun yang 28 hari. Nah, di situ nanti kita tinggal tambahin. Nah, nanti kita di situ tuh tinggal nambahin aja ya bun ya. Tinggal nambahin 1 amplop lagi atau kita kurangi ya. Nah kayak gitu bun. Jadi nanti kita rutin setiap akhir bulan kita bongkar deh bun. Ya ini gak kerasa ya udah mau selesai kita. Ini tadi tuh habis bongkar-bongkarnya, dan ini aku pisahin ya bun ya, yang 10.000 kayak gitu ya bun, biar nggak repot gitu ya bun ya. Nah ini tanggal 28. Nah yang 10-10-nya kita taruh ke sebelah kiri, dan yang ini gak ada temennya kita taruh ke sebelah kanan. Nah kayak gitu bun. Pokoknya itu nabung gini tuh seru gitu ya. Aku juga pernah nabung itu 1.000, ada yang nabung 1.000 itu aku nabungnya 1.000 kertas ya, bukan koinnya, yang kertas kayak gitu. Terus 2.000 semua, 5.000 semua, dari hal-hal kecil aja gitu kayak gini, senang. Terus pernah juga nabung koin kayak gitu, kayak receh-recehan kayak gitu kan ya, namanya aku tuh jualan gitu ya, banyak uang recehan. Jadi kadang aku kalau lihat recehan itu
senang aja gitu jadi dikumpulin sama aku. Kadang kalau misalkan aku belanja gitu ya, belanja ke toko gitu atau di sini tuh disebutnya agen gitu ya Bun. Jadi kadang aku kalau lihat uang koin ya udah sih aku hitung-hitung semuanya gitu kan, terus aku plastikin dan kita tulis jumlahnya totalnya berapa. Nah di situ aku bawa ke agen atau ke toko untuk aku belanjakan. Nah yang uang-uang kayak kertasan-kertasannya itu loh Bun, aku selalu simpan dan selalu aku tabungin balik gitu Bun. Jadi yang aku belanjain itu uang-uang koin kayak gitu. Apalagi kalau misalkan nabung-nabung kayak gini tuh membantu banget Bun. Kalau misalkan kita tuh mendadak kayak misalkan beli peralatan dapur atau sejenisnya gitu kan, terus kita butuh kan, kita bisa belanja online kayak gitu Bun. Jadi nggak usah nunggu uang dari suami, kita manfaatin aja kayak gini. Tapi nanti kalau misalkan suami ngasih, nah baru kita ganti deh di si duitnya gitu Bun. Kalau aku sih gitu, tapi biasanya sih aku tuh terlalu mandiri. Jadi kalau misalkan mau kayak beli-beli sesuatu kayak online kayak gimana, aku tuh selalu ngumpulin ya Bun. Jadi aku nggak harus minta ke suami, karena aku tuh tahu posisinya suami tuh takutnya nanti dia lagi pusing di tempat kerjaan atau banyak pikiran, terus aku rengek pengen beli belanja online. Yang ada tuh Bun, bukannya kita dikasih malah digerendengin Bun. Ada gak sih yang sama kayak aku kayak gini Bun? Pokoknya mah Bun, ini tuh enak banget pokoknya buat nabung-nabung pemula kayak gini tuh, nggak rumit ya Bun. Jadi kalau misalkan kita tuh ada uang sisa di saku atau di tas kita ya Bun, abis belanja, entah itu kita abis dari luar gitu makan sama suami, terus udah gitu ada sisa si duitnya tuh kita bisa manfaatin ya Bun, kita tabung aja kayak gini gitu ya. Atau mungkin bunda-bundanya perlu buat tambahan modal kayak gitu kan, yang usaha itu bisa kita pakai buat modal usaha Bun. Jadi ini tuh bermanfaat banget ya, walaupun receh tapi rasanya tuh nikmat banget Bun. Kayak gini aja itu nggak kerasa ya, tiba-tiba udah 1 bulan aja, baru kemarin nabung kan tuh udah 1 bulan aja ya. Nah kayak gini tuh kerjanya setiap akhir bulan ya, orang-orang pada gajian kan gitu ya, udah aku juga pengen gajian. Gajiannya bongkar celengan kayak gini, tapi nggak bisa dinikmatin buru-buru ya Bun, ya harus sabar. Iya sih, sabar itu nggak enak, tapi jujur dibalik kesabaran itu rasanya tuh nikmat banget ya. Jadi kita tuh menapak tilas kehidupan kita di sebelum-sebelumnya atau sesudahnya. Pokoknya gitulah Bun, pokoknya nanti bakalan enak aja sih kalau misalkan udah biasa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang belum biasa nggak tahu sih ya, tapi harus terbiasa sih. Kan ini tuh seru banget sumpah kayak gini tuh, nabung-nabung kayak gini kan, ngitung-ngitungin kayak gini. Terus seneng banget, walaupun hasilnya bukan jutaan tapi ratusan, tapi bersyukur gitu ya dengan uang-uang recehan kayak gini. Ada gak sih Bun yang sama kayak aku kayak gini, seneng banget lihat duit recehan, malah rasanya tuh nggak mau banget aku belanja-belanjain gitu,
mana aku pengen taruh aja gitu kan, karena kelihatannya tuh banyak tapi recehan sih sebenarnya gitu. Enak aja sih kalau misalkan belanja gitu, kadang uangnya itu jadi uang pas kayak gitu kan. Kalau misalkan punya recehan kayak gini terus jadi berguna juga sih, kan aku juga punya tempat usaha gitu ya. Jadi si recehannya ini tuh enak kalau misalkan ada yang jajannya uangnya gedean gitu, kayak 50.000, 100.000, ya kita tuh nggak capek-capek, nggak ribet-ribet nyari apa sih, kayak nuker-nuker uang gitu bun. Jadi kita tuh udah standby di rumah kayak gitu. Terus bun, yang terpenting kita tuh jangan pernah malu sama usaha kita sendiri ya bun. Kita tuh harus bangga dengan hasil jerih payah kita ya bun ya. Pernah ya, ini tuh ada sedikit cerita, ini tuh ada sedikit cuitan. Jadi aku tuh pernah gitu kan ya, kayak diremehin tentang usaha aku dulu gitu ya bun. Jadi usaha aku tuh dibilangnya apa sih, kayak direndahin gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku baik-baik aja, keuangan aku baik-baik aja gitu kan. Sempat ada problem pun ya, dikira apapun tapi aku masih stabil, keuangan aku masih bisa ya bun aku kendaliin kayak gitu. Ya godaannya mungkin kalau enggak dari saya, ya dari suami bisa jadi kayak gitu ya bun. Karena alhamdulillahirabbil alamin sejauh ini aku bebas dari yang namanya hutang ya bun. Jadi alhamdulillah aku bersyukur banget aku nggak berhutang. Jadi ini hasil aku ya bun, ini tuh hasil jerih payah aku selama aku jualan. Aku jualan sebenarnya dari tahun 2013 ya bun, aku jualan. Terus kalau di sini tuh aku baru jualan sekitar 3 tahun setengah ya bun. Dan alhamdulillahnya tuh dari hasil aku usaha, awalnya itu aku memberanikan usaha itu dari aku jual anting ya bun. Aku jual anting aku, dan waktu itu totalnya tuh 300.000 bun. Dan alhamdulillahnya sampai sejauh ini usaha aku masih tetap jalan ya bun. Dan semoga ini tuh menjadi inspirasi buat para bunda-bunda di luar sana. Jadi jangan pernah gengsi dengan usaha kita. Selagi itu halal, kita harus bersyukur. Jadi jangan pernah mengeluh tentang usaha kita yang menghasilkan uang recehan. Tapi kita harus berbangga kalau kita bisa seperti mereka juga. Ya bismillah, semoga kita juga bisa kayak mereka yang usahanya besar. Demikian vlog aku kali ini. Mohon maaf kalau vlognya aku ini terlalu panjang durasinya, tapi ini semua aku lakuin untuk bunda-bunda di luar sana. Oke, aku akhirin vlognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.